Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di Second Aegis ini. Saya lihat masih banyak ya di ruangan ini di Jumat sore. Luar biasa, ini memang Kementerian Perindustrian. Saya sebenarnya merasa senang sekali ya diundang untuk menjadi moderator di penghujung ini sebenarnya Green Talk nomor 10 terakhir, sesi terakhir. Karena saya juga waktu dulu sempat berkantor ya langsung di Kementerian Perindustrian walaupun saya dari GIZ. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anandita Susanto dari GIZ, tapi biasanya memang rekan-rekan di Kementerian Perindustrian juga memanggil saya dengan nama Nanda. Dan hari ini saya akan memandu untuk diskusi di sore hari ini. Ya. Sore hari ini memang topiknya adalah menutup siklus, membuka peluang. Bagaimana praktik terbaik ekonomi sirkular di Indonesia. Tadi sebelum ini saya mohon izin Pak Nizar sudah ada di sini, Pak Agus Rusli, kemudian Pak Apit. Sudah membahas bagaimana kebijakan dari ekonomi sirkular yang memang saat ini sangat penting ya. Bagaimana kita melihat di ke depan 2050 target-target yang sudah dicanangkan juga bisa dicapai. Dan tentunya tidak bisa dilepaskan bagaimana praktik di lapangan. Oleh karena itu saya senang sekali juga bisa mengundang panelisnya. Di sini pertama adalah Ibu kita, Ibu Liana Bratasida, silakan Ibu. Ibu Liana Bratasida, ya silakan Bu. Ibu Liana Bratasida adalah Ketua Umum dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Beliau sudah 11 tahun di APKI ya Ibu ya. Sebelumnya di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga sempat menjadi board member untuk Clean Development Mechanism di UNFCCC. Jadi Ibu Liana ini sudah sangat aktif sekali untuk industri pulp dan kertas Indonesia. Dan kedua saya undang untuk menjadi panelis adalah Bapak Tommy Cipta Jaya, co-founder dan CEO Green Hope. Silakan Pak Tommy. Green Hope adalah perusahaan bioplastik yang telah melakukan riset, pengembangan dan produksi resin biodegradable dan biogas dengan berbasis bio. Contohnya dengan tapioka maupun dengan oksium. Pak Tommy ini adalah social entrepreneur, telah menerima juga dari Schwab Foundation dari World Economic Forum dan juga scholarship dari Harvard University. Silakan Pak. Dan yang terakhir adalah Bapak Tamami, manajer bidang kepatuhan dari PT KHTEX. Dan beliau juga saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum tahun 2024 tahun 2027 di organisasi CCI Compliance Community Indonesia. Dan saat ini Pak Tamami sering menjadi narasumber ya berbagai acara yang diadakan oleh UNEP maupun oleh UNIDO. Baik. Ya, selamat datang Bapak, Ibu. Jadi hari ini kita melanjutkan dari diskusi yang sebelumnya, di diskusi nomor 9, kita di nomor 10 membahas langsung dengan praktiknya ya Bu ya. Jadi kebetulan ekonomi sirkular itu seperti yang baru tapi sebenarnya bukan baru. Sudah banyak pengalaman-pengalaman yang dahulu tapi memang sekarang sudah lebih digaungkan karena memang perlu percepatan sepertinya ya Bu, Bapak, supaya memang lebih banyak kita ini menerapkan ekonomi sirkular. Sudah bukan linear lagi yang akhirnya berujung sampah gitu, karena kita juga telah mendengar sebelumnya bahwa masalah sampah di Indonesia ini terutama menjadi apa ya, yang harus kita hadapi setiap hari. Tapi tentunya kita juga tidak boleh terlena dengan masalah-masalah itu, harus come up gitu ya with solutions. Nah di sini ada Ibu Liana dulu ya Ibu ya, saya ke Ibu dulu nih. Aduh ini, Ibu jadi bisa ya Ibu, untuk industri paku dan kertas, terutama industri kertas ya, seperti tadi juga sebenarnya sempat dibahas
bagaimana untuk tantangan di industri kertas khususnya di era digital ini Bu? Karena kan di era digital nih kita udah banyaknya pakai bukan pakai kertas lagi walaupun masih ada kertas tapi kita cenderung pakai handphone gitu ya, tablet. Nah, sehingga bagaimana Ibu tantangannya mengenai bahan bakunya untuk produksi kertasnya sendiri, bahan baku daur ulang khususnya. Silakan Bu. Terima kasih. Anda jalan gak ini? Saya maaf ya suaranya serak-serak basah. Jadi dengan era digitalisasi tadi disampaikan, kami dari industri pulp dan kertas itu tidak khawatir karena sudah ada switch perubahan, ya, di mana kertas tulis cetak sekarang berubah, ya, tadi sudah disebutkan, tetapi karena lifestyle berubah, ya, pola hidup konsumsi masyarakat berubah, kita lihat yang menjadi tren di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu menjadi kertas packaging, ya. Jadi packaging trend itu terus naik karena lifestyle. Sekarang orang mau praktis, semuanya mau praktis. Jadi yang diperlukan adalah kertas kemasan. Dan itu sudah dibuktikan dari pembuatan kertas kemasan, ya. Kita trennya terus naik, di Indonesia juga demikian. Dan yang menguntungkan bahwa pembuatan kertas kemasan itu tidak memerlukan, bukan tidak memerlukan, tidak tergantung sepenuhnya kepada hutan tanaman industri. Tetapi untuk kertas kemasan itu bisa digunakan kertas daur ulang. Nah ini yang menjadi hal penting bagi penerapan circular economy di industri kertas. Sebenarnya istilah circular economy itu bukan sesuatu barang yang baru, ya, karena kita tahu bahwa circular economy itu adalah penamaan di mana semuanya diintegrasikan. Karena dulu disebut sebagai end of pipe treatment, waste management, kemudian ada lagi berbagai macam ISO system. Sekarang semua itu dibungkus menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai circular economy, ya. Jadi seluruhnya digabungkan mulai dari end of pipe treatment sampai ke produk jadi, itu setelah jadi dipakai diapakan. Jadi seluruh daur hidup produk atau life cycle assessment atau life cycle analysis itu perlu dikaji, ya. Jadi semua itu kita bicarakan Bapak Ibu dalam industri pulp kertas. Sebenarnya itu bukan merupakan suatu barang baru. Karena sebelum istilah ini dikenal, industri pulp dan kertas kan tadi dari Oki sudah menjelaskan. Saya ambil contoh tadi juga sudah disebutkan. Mulai dari kulit kayu, sisa-sisa kayu di HTI. Kulit kayu itu dipakai sebagai bahan bakar di boiler untuk pembuatan steam dan energi. Ya, contohnya. Kemudian kita lihat lagi dalam proses pemasakan pulp itu memakai bahan kimia. Bahan kimia yang disebut di dalam digester, serpi kayu masuk, masak ya dengan temperatur tinggi untuk mengurai serat-seratnya menjadi serat bubur serat. Nah, bubur serat itu dicuci Bapak Ibu, keluarlah black liquor, ya, di mana di dalam black liquor itu ada panas. Panasnya diambil kembali, dipakai untuk pembuatan steam kembali. Dan bahan kimia yang ada di dalam black liquor itu disaring, dicuci, dijadikan green liquor untuk dipakai kembali di dalam proses pemasakan berikutnya. Jadi banyak sekali contoh di industri pulp dan kertas itu sudah dilakukan. Contoh berikutnya, sludge dari wastewater treatment itu dipakai sebagai sumber energi di boiler, ya, untuk memproduksi energi kembali. Jadi banyak sekali contoh yang sudah diterapkan sebelum ada istilah circular economy. Tetapi yang perlu saya tekankan Manda, bahwa kita semua tadi dengar circular economy sudah diterapkan. Semua memang sudah menerapkan. Namun kita perlu ada indikator dan pengukuran yang sama. Supaya kita bisa membandingkan hasilnya A dan perusahaan A dan perusahaan B. Nah, indikator itulah yang dikembangkan oleh ISO sekarang yang disebut dengan ISO seri 59000.
ada satu yang paling penting yang Bapak Ibu harus ketahui, yaitu 59.020, yaitu how to measure and how to assess dari pencapaian dari circular economy. Nah, dengan standar itu kita bisa bicara dengan bahasa yang sama. Kita berhasil, ini indikatornya, perusahaan yang lain juga indikatornya ini. Jadi itu yang fair secara internasional. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai pemicu. Tadi Pak Apit sudah bantu saya banyak tentang kebutuhan kertas daur ulang. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa ketersediaan di dalam negeri itu masih kurang dan kita perlu 1 tahunnya 7 juta. Baru bisa 3,5 jutaan. Berarti sisanya harus kita impor. Dan impor nampaknya Pak Agus, mohon maaf, sulit untuk di stop. Mengapa? Karena sudah dianalisa dari KDU, recycle paper dari luar, itu komposisi seratnya dengan teknik ISO itu sudah membuktikan serat panjang itu kualitas dan kuantitasnya ada di kertas daur ulang yang kita impor dari luar negeri, dan itu dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas kertas yang diproduksi supaya tidak sobek. Jadi bukan kita tidak mau pakai kertas daur ulang dalam negeri, tetapi dibutuhkan tetap impor karena kualitasnya lebih panjang seratnya. Itu yang kira-kira, tapi kita memaksimalkan penggunaan di dalam negeri. Itu yang saya perlu jelaskan, karena impor tidak mungkin di stop, karena kualitas dan kuantitas di dalam negeri tidak mencukupi. Di samping itu ada persyaratan serat panjang untuk memperbaiki kualitas dari produk kemasan yang dibuat. Mungkin itu dulu ya, Manda. Makasih. Terima kasih banyak Bu Liana. Jadi memang paling menarik nih kalau denger Ibu nih, saya udah lama nih, udah lama gak ketemu Ibu dan panjang lebar ngobrol ya. Memang Bu Liana ini sangat knowledgeable dan sangat paham sekali bagaimana industri kertas di Indonesia ya. Tapi sebelum ke Ibu lagi nanti ya saya lanjutkan, saya mau ke Pak Tommy dulu nih gitu. Pak Tommy, silakan Pak Tommy, bagaimana kalau mungkin bisa menceritakan ya tentang Green Hope gitu ya. Seperti apa Green Hope itu dan bagaimana produk-produknya yang bisa menggunakan, terutama kalau tadi Bu Liana sebutkan itu impor itu agak sulit di stop karena ada karakteristik yang diperlukan gitu ya Bu ya. Tapi apakah dari Green Hope melihat sebenarnya sumber daya lokal bisa dimanfaatkan lebih dibandingkan harus impor gitu untuk produk-produknya? Mungkin Pak Tommy silakan menceritakan. Siap Bu Nanda, terima kasih. Wah, saya belajar banyak dari Bu Liana juga nih. Dari industri kertas, kita sekarang pindah ke industri plastik ya. Sedikit ya, plastik seperti yang kita tahu mendatangkan banyak sekali manfaat ya buat kita semua ya. Dan perekonomian kita, memperpanjang usia pakai, prolong the usefulness dan freshness of the food, lightweight sehingga carbon footprintnya waktu ditransportasikan pun luar biasa. Tetapi memang challenge-nya plastik adalah kalau sudah menjadi sampah. Kalau sudah menjadi sampah dan kalau tidak tertangani dan dia fragmen menjadi mikroplastik dan dia akan menjadi makanan kita. Menurut World Economic Forum atau banyak data juga kita udah dalam per minggu kita udah makan sekitar 15-20 gram of mikroplastik kumulatifly Pak. Mungkin ada yang keluar lagi, tapi ada yang bilang itu sebulan, it doesn't matter. Pokoknya kita udah telan, kita udah sering ke dokter, sakit, dokter bilang itu hormonal imbalance atau autoimmune. Pertanyaannya kenapa autoimmune? Ada suatu sistem badan kita mengattack diri sendiri karena banyak foreign objects. Nah itu memang problem kita bersama. Dan ini problem, existential problem. Kalau kita gagal, umat manusia generasi kedua, ketiga setelah kita di bawah kita nggak tahu deh gimana. So it's a very serious. Green Hope exist untuk menangani masalah itu Bu. Dan dengan teknologi-teknologi sebenarnya lokal ya. Dengan teknologi dan sumber daya lokal, pendekatan lokal juga. Kenapa? Karena kita lihat memang kalau the past industrial revolution, everything semuanya tentang sentralisasi dan lowest cost producer dan diekspor globally. Carbon footprint kemana-mana. Kalau kami lihat sekarang ke depan itu memang minimal regional. Tidak mungkin per pulau produksi sendiri, itu nggak mungkin subscale ya. Tapi minimal regional footprint dan regional supply chain.
Karena kondisi geopolitik maupun resiko global supply chain sangat beresiko kalau modelnya masih seperti yang the past industrial revolution. Nah karena itu Green Hope kita sebenarnya sebagai social enterprise kita udah eksis 9 tahun Bu. Tapi researchnya sejak tahun 2000-an. Jadi mungkin ada partner saya juga ya Pak Sugianto Tandio, researchernya Chief Innovation Officer kami itu 10 tahun 2 dekade sekarang sudah research, banyak sekali kegagalan. Tapi beliau mulai dengan bertanya, sumber daya lokal apa di Indonesia yang bisa menjadi skala besar? Jadi bukan cuman kita nggak interested untuk yang kecil-kecil saja karena itu dampaknya akan terbatas, tapi bisa skala besar. Tapi mulai dari sumber daya lokal, karena disitulah kita akan bisa memberdayakan perekonomian, membangun industri di sana. Nah dalam mengatasi permasalahan sampah plastik ini. Nah waktu kami dihargai, dapat penghargaan sebagai social entrepreneur di World Economic Forum, karena memang bisnis model kami Bu, mensourcing dari lokal petani, misalnya dari pati-patinya, pati singkong, pati macam-macam pati sebenarnya bisa ya kami modified, sudah dipatenkan di Amerika, Singapura dan Indonesia, dan itu kita bikin jadi bio-based material. Bio-based material itu turunannya itu lebih dari 40 aplikasi yang berbeda. Nah di sini kadang-kadang orang salah tangkap, oh kalau gitu bio-based atau biodegradable, tadi Pak Apit juga ada singgung sedikit ya. Di mana letaknya dalam mengatasi polusi sampah plastik? Disinilah kita harus memadukan the best of solution dari program pengurangan, program pakai ulang, program daur ulang kalau ada yang bisa didaur ulang. Tapi banyak sekali barang-barang yang terlalu kecil, terlalu murah. Kalau kita mau selamatkan ongkos prosesnya $1, sementara nilai materialnya 5 sen. Nah ketimpangan keekonomian itu yang kita targetin dengan bikin mudah terurai gitu lah. Sirkularitasnya itu kita bisa sampai ke TPA, kita collect back dari TPA baik gasnya maupun biomass outputnya. Nah Green Hope dengan menghubungkan petani ke produk jadi. Bahkan misalnya kita ada sampai ekspor ke luar negeri sedotan ya. Biobased dari pati singkong, dari petani-petani kita bisa sampai ke 200 kafe di Jepang. Jadi itu sangat exciting sekali, bukan cuma program private ke private, tapi sebenarnya it's a beautiful country to country collaboration untuk circular economy. Nah kalau pertanyaannya sumber daya lokal, di dalam konteks Green Hope ini sebagai research dan deployment, manufacturing of bioeconomy, kalau sumber daya lokal memang kita analisa raw material apa yang paling bisa scalable dan bisa tersedia, bahkan bisa ditanam di tempat-tempat gersang. Dan kalau kita tahu sebenarnya pati singkong, atau teman-teman tahu apa enggak di sini, waktu kita urut itu sumber karbohidratnya paling tinggi, tapi vitaminnya paling rendah. Relatif ke beras, ke jagung, ke yang lain-lain. Jadi keripik singkong Bu, hati-hati kalau kebanyakan cuma bikin gemuk. Keripik singkong karena densitas karbohidratnya tinggi. Dan itu merupakan potensi untuk kita bikin solusi-solusi bio-based yang sebenarnya keekonomiannya tinggi. Nah jadi kami juga sangat senang, kami sangat bersyukur ya Green Hope hanya sekelompok pejuang tapi benar-benar bisa didukung dan Kemenperin juga sangat mendukung melihat kami ada potensi menjadi sebuah industri gitu loh. Sehingga kita juga bahkan sudah melalui proses TKDN dan lokal semuanya 40% ke atas kita dengan bangga benar-benar membawa merah putih, lokal teknologi, lokal raw material, tapi kita udah ekspor ke ASEAN dan bahkan kami ekspor rutin Ibu sampai ke Central Amerika. Jadi kita mulailah dan skalanya memang sudah industri, kita bersyukur sekali bisa sejauh itu dan memang selaras dengan supply chain yang kita harus perkuat ketahanan industri lokal. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy, sangat menarik ya mendengar bagaimana Green Hope dan juga menggunakan sumber daya lokal terutama dari singkong gitu ya. Jadi saya tadi Pak Tommy sebut singkong, bilang keripik singkong, yang saya ingat malah cireng Bu. Aci digoreng, itu juga dari singkong ya. Tapi yang menarik tadi Ibu Liana, kemudian Pak Tommy sama-sama bilang kemasan. Ya, jadi saat ini memang kita hidup di dunia yang instan ya Bu ya. Semua pakai kemasan dari, ya kalau tidak ada kemasan kita juga sulit. Kayaknya juga sekarang mungkin Bapak Ibu, apalagi rekan-rekan di sini, biasanya di sini juga banyak kita lupa nggak bawa minum, nggak sempat masak gitu ya, buka
mie instan semua ya, ada semuanya adalah kemasan. Jadi baik dari kemasan kertas dan juga kemasan plastik. Jadi yang ditawarkan dari Green Hope itu kemasan plastiknya berbasis bio gitu ya Pak ya. Nah karena kita ngomongin kemasan juga gitu, jadi ya karena kita juga bicara ekonomi sirkular, mungkin saya lanjut nih ke Pak Tamami dulu ya biar jalan. Karena sepertinya kalau Pak Tamami ini malah menawarkan solusi yang berbeda. Ketika banyak sampah kemasan-kemasan yang ada, bagaimana kemasan ini juga akhirnya bisa dipakai gitu kan ya. Kalau Pak Tamami ini dari PT KHTEX kan ya Pak, gitu. Mungkin Pak Tamami ada yang mau ditampilkan dulu nih, bagaimana sebenarnya ekonomi sirkular itu di PT KHTEX bisa menjadi salah satu penerapan ekonomi sirkular, di KHTEX bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi masalah kemasan-kemasan yang sudah banyak di luarnya. Apalagi misalnya kita ada botol plastik dan sebagainya. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditampilkan dulu? Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin ada foto ya, saya menyampaikan lewat foto lebih enak karena udah sore kita dengan visual. Kita sepakat dulu, terima kasih untuk Pak Tommy, Bu Liana, kita sepakat dulu tadi tema kita itu adalah circular economy. Apa sih itu sebenarnya circular economy? Kita samain persepsi Bapak dan Ibu, apalagi ada yang mungkin masih ada generasi yang mungkin baru gabung dengan industri hijau. Ya, itu sebuah ekonomi dalam alur lingkaran. Ya, lingkarannya tertutup di mana kita berusaha menggunakan sumber dayanya itu atau bahan baku, baik yang bahan jadi juga sama. Itu membuat itu lebih lama kita gunakan, memiliki manfaat ekonominya lebih lama. Kita samain persepsinya di situ dulu. Jadi selama mungkin kita gunain bahan baku ataupun bahan yang sudah jadi. Makanya muncullah ada konsep reuse, recycle, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, baik menjawab pertanyaan nih, kita tantangan, kita ada beberapa recycle. Ya, kita di dalam perusahaan itu konsepnya pertama sih RECP, Resource Efficiency and Cleaner Production. Kurangi dulu sampahnya sebenarnya. Manajemen di kami itu mengurangi bagaimana reject rate atau waste-nya. Seminimal mungkin kita kurangin itu, pokoknya harus sampai sedikit. Namun ketika memang sudah berusaha dengan teknologi, dengan SDM dan rekayasa engineering, kita masih menghasilkan sampah, maka kami harus mengolah sampah dengan manajemen waste, yaitu kita menggunakan recycle. Ini di sektor tekstil, karena kami tekstil, ini pertama kita ada yang pre-consumer dulu. Pre-consumer ini kita mengolah bahan-bahan sampah atau waste production kita yang potongan kain, potongan benang, di awal itu kita udah kalau dibayangkan kalau dibuang di lingkungan kita, sehari kami bisa sampai ratusan ton mungkin atau puluhan ton lah kita. Bayangkan itu akan menggunung menumpuk. Nah, kami mengolahnya pertama dengan recycle ini kita cacah ulang, kita investasi mesin. Nah, dari itu kita olah lagi menjadi kapas lagi. Dari potongan kain, potongan benang ataupun sampah produksi ini kita olah menjadi kapas. Kapas ini kita olah lagi menjadi benang. Nah, kita udah di benang, kita bikin lagi kainnya. Itu kita untuk yang pre-consumer. Jadi lama sirkularnya itu lebih lama kita gunakan itu, dan kalau menggunakan yang waste atau yang recycle ini otomatis bahan bakunya kita akan minim. Seperti itu. Oke, berikutnya slide berikutnya. Ini yang tadi menyambut yang kemasan. Betul, konsep kita mengadopsi bottle to passion. Nah, ini pernah kita kerjasama dengan brand internasional dan juga untuk nasionalnya untuk botolnya. Nah, kita memanfaatkan kemasan dari Bapak ya Pak dari botol plastik yang hari contoh ini yang ada di depan kita. Kita merubah konsep yang tadinya sampah hanya biasanya sampah botol ini dirubah menjadi nilai ekonomisnya lebih rendah. Di kami dirubah menjadi kembali ke fashion. Botol menjadi fashion. Kita flag ada investasi mesin untuk crashing botolnya sampai dengan menjadi kapas. Kapas yang di warna putih di bawah itu adalah kapas fiber sintetis. Ya, kita olah fiber sintetis ini menjadi benang. Ada yang 100%, 100% atau 100% polyester, dan juga ada yang kita blended menjadi CPC atau TC dengan kapas katun yang tadi itu. Nah, kita rubah, habis itu baru kita lakukan proses knitting atau rajut dan juga tenun, weaving. Itu menjadi baju lagi. Nah, artinya kita merubah waste ini post consumer ya, karena kita bukan pabrik plastik, bukan pabrik air mineral, jadi kami menyebutnya post consumer. Nah, kita ambil dari luar,
kita lakukan proses untuk menjadi produksi kami yaitu baju ya dan kain terutama. Ini dipakai oleh brand-brand seluruh dunia. Ya, brand karena produk kami itu tersertifikat dengan GRS, Global Recycle Standard. Nah, itu kita sertifikat itu diakui oleh dunia, oleh terutama brand-brand yang selama ini kita kenal, itu mereka sangat concern dengan untuk recycle ini. Ya, mungkin itu Bu, di tekstil ini bisa jadi yang di kita pakai, bisa jadi kita itu adalah menggunakan dari recycle ini. Karena di luar negeri semuanya mereka sangat antusiasnya sangat luar biasa Bu. Dan third party Bu, yang mengauditnya third party, setiap tahun kita diaudit traceability-nya, itu luar biasa Bu. Mungkin Ibu dari kami untuk konsep recycle Bu. Ya, ada satu slide. Satu slide itu tadi ada manajemen waste-nya ya Bu ya. Limbah tekstil itu biasanya ada air limbah. Di kami juga untuk tekstil ini kami sebagai mungkin di Indonesia saat ini tekstil terbesar, kami tanggung jawab dengan limbahnya. Mengadopsi kembali ke recycle circular economy ini, kami merecycle wastewater ini menjadi bahan baku air yang digunakan untuk proses pencelupan atau pewarnaan kain itu Bu. Bisa kami 40% atau mungkin kurang lebih per harinya 4.500 meter kubik untuk proses air ini Bu, recycle ini. Jadi kami kalau di KHTEK ini semuanya kita adopsi dengan demand buyer yang memang konsepnya udah circular economy ini Bu. Mungkin Ibu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Tamami. Memang ini kalau saya tadi dengar ceritanya membayangkan ya sekarang juga memang banyak ya Pak ya baju-baju yang memang sudah berasal dari botol-botol plastik ini ya. Tapi memang biasanya tuh harus botol plastiknya juga harus sudah bersih, terkumpul ya kan Pak ya. Jadi nggak bisa kalau kotor gitu jadi lebih sulit nanti ya. Ya, saya mau balik lagi nih ke Bu Liana. Tadi saya tertarik banget. Tadi Bu Liana sempat bilang soal bagaimana menyamakan praktik ekonomi sirkular ini dari industri ke industri. Bagaimana indikatornya, bagaimana memonitorinya. Mungkin Ibu dari asosiasi, apakah peran asosiasi di tingkat melakukan itu atau bagaimana Bu untuk ini? Kasih Bu Manda. Saya setuju dulu dengan Pak bahwa kita harus bergerak sama persepsinya. Itu satu. Ya. Jadi dan ISO International Standard Organization itu sudah mendevelop definisi circular economy itu apa Pak. Jadi sudah kita masuki lewat situ. Lalu cara ngukurnya seperti apa? Enggak apa-apa. Setiap organisasi atau konsumen atau siapapun stakeholder itu bisa melakukan circular economy. Jadi kita bicara skopnya, batasannya itu bisa berbeda-beda. Tetapi pemahaman, pengukuran itu harus sama. Jadi kita fair, ya itu satu. Jadi itu yang tadi Bapak sampaikan, yang didevelop oleh ISO yang serinya adalah 59.000 seri. Seperti 14.000 seri, 9.000 ya. Untuk laboratorium 17.000 semua ada, energi. Jadi kita sama platformnya, itu fair, pengukurannya sama. Jadi itu yang harus kita educate kepada semua pemangku kepentingan yang mengistilahkan circular economy. Jadi bahasanya sama, pengukurannya sama. Itu satu hal yang perlu kita sosialisasikan terus. Dan di industri pulp dan kertas saat ini kami mendapatkan bantuan dari ISO di pusatnya di Kanada ya. Itu ada proyek percontohan di industri kertas yang menggunakan kertas daur ulang. Jadi kita mau mengukur seperti apa praktek-praktek circular economy. Satu lagi di industri pelep. Jadi sebagai contoh demo project dengan expert dari ISO dan juga dari Indonesia. Ada dari dikoordinir oleh BSN. Itu sebagai langkah di industri pulp dan kertas. Meskipun tadi saya sudah sampaikan bahwa industri pulp dan kertas sebelum ada istilah circular economy, praktek-prakteknya sudah menerapkan reuse, recycle, recovery dan sebagainya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dalam penyediaan bahan baku, kita menyebutnya adalah bahan baku. Nah,
Kenapa kita sebut bahan baku? Karena World Custom Organization atau WCO itu sudah memberikan HS code. HS code itu adalah satu barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi mungkin ini yang perlu masukan buat Pak Agus ya, Pak Agus, bahwa kertas daur ulang itu bukan limbah Pak, tapi satu barang yang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku dan sudah bisa diperjualbelikan dengan HS code-nya, yaitu 4700 seri. Kalau dia diperjualbelikan berarti dia adalah barang yang dibutuhkan. Nah itu mungkin karena kita terikat dengan undang-undang sampah, ya kan, yang disebutkan oleh KLH, barangkali itu bisa dalam pertimbangan untuk direvisi sebab bahan baku ini adalah bukan sampah. Jadi sudah seleksi ya, sudah pertama masalah tadi adalah koleksi. Recycling rate di Indonesia masih sangat lemah karena education, capacity building. Ya, tadi diceritakan, tadi Pak Agus tanya siapa yang udah milah di rumahnya. Saya juga udah milah Pak. Tapi begitu diangkut di tempat sampah, itu yang angkutnya dicampur aduk semuanya lagi. Berarti apakah ada edukasi yang cukup kepada para pengangkut? Jadi untuk keberhasilan meningkatkan recycling rate, saya rasa bukan satu pihak saja, tetapi sistemnya harus di-develop. Jadi mulai dari di rumah, di collection-nya seperti apa, ngangkutnya seperti apa, karena dengan adanya pemisahan, maka kita sebagai pengguna bahan baku itu sudah lebih efisien dan efektif, pasti harganya juga pasti lebih murah. Ya, itu yang masalah utama adalah menurut saya adalah bagaimana kita mengeducate seluruh pihak pemangku kepentingan. Satu lagi, konsumsi kertas di Indonesia per kapita per tahun itu masih sangat rendah. Apa artinya? Berarti waste yang dihasilkannya juga masih rendah. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwa kita selain dari jumlahnya, kualitas dan kuantitasnya tidak mencukupi, ya, kita masih memerlukan impor. Biar bagaimanapun impor itu karena kualitasnya lebih baik untuk memperbaiki produk jadinya. Kualitasnya, strength-nya menjadi lebih kuat. Jadi recycling rate harus dibenahi, kemudian kualitas dan kontaminasi di dalam negeri harus diperbaiki supaya sedikit lebih meningkatkan ketersediaan di dalam negeri. Kemudian infrastrukturnya harus mendukung, biaya logistik juga harus diperhatikan, dan perubahan dari pola pikir semua pemangku kepentingan bahwa recycle paper atau KDU kita buat itu bukanlah limbah, tetapi suatu bahan baku yang diperebutkan oleh semua produsen pengguna kertas daur ulang. Itu saja pesannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Liana. Jadi memang kalau selain impor tapi juga dari dalam negeri itu kertas itu harus dinaikkan ya Bu ya, yang terpilah, dan itu memang harus kita lakukan dari awal Bu ya. Karena kalau kertas itu tidak dipilah dari awal udah basah susah ya Bu ya. Susah apalagi kalau kena minyak gorengan kayaknya. Ya, tapi tadi karena Ibu sebut-sebut soal edukasi nih Bu gitu. Edukasi itu memang salah satu PR besar sepertinya ya di negara Indonesia yang luas ini dengan jumlah penduduk yang banyak gitu. Edukasi itu juga memang jadi PR yang harus kita kerjakan bersama, terutama untuk generasi yang akan datang. Dan ini di sini saya juga mau tanya nih dengan Pak Tommy gitu ya, karena Pak Tommy kan menawarkan satu produk yang ya dengan basisnya bio. Bagaimana Pak Tommy melihat juga perlunya edukasi dengan masyarakat untuk supaya jangan coba nih pakai produk saya gitu, produk dari Green Hope. Itu apa edukasi atau advokasi apa yang perlu dilakukan ya dari Bapak gitu, atau mungkin yang dibutuhkan juga bantuan dari kementerian. Silakan Pak.
bantuan selalu dibutuhkan. Kalau realitanya adalah kalau kita bicara sustainability, itu kan systemic problems ya. Systemic problem pasti untuk salah satu aktor di dalam sistem itu sendirian pasti nggak bisa. Jadi udah pasti by definition problemnya sistemik, solusinya harus sistemik, yaitu harus kolaborasi bersama. Mau nggak mau itu kenyataan dulu. Kedua, kalau dari pengalaman kami sih, saya cuma bisa share banyak dari mistakes kita. Sebagai social entrepreneur, kita udah 9 tahun tapi progresnya luar biasa. Banyak banget, kita banyak kesalahan juga. Cuman yang kita sadar, oke, story tentang plastic waste pollution itu sangat luar biasa menarik dan compelling ya. Customer-customerku pun banyak yang bilang, aduh Pak Tommy, saya ini putri saya balik dari sekolah, tanya papa produksi banyak banget, packagingnya plastik semua, makanannya, ini gimana rencananya supaya bisa lebih ramah lingkungan. Jadi bahkan mereka pun dapat pressure dari next generation. Itu benar-benar sesuatu yang positif. Jadi kita tahu bahwa skala problem ini sangat menarik buat semua. Tapi kalau dari pengalaman kami di supply chain-nya ini, setiap titik supply chain itu punya concern yang agak berbeda juga pada saat yang bersamaan. Yang mempersatukan kita adalah this problem facing humanity. Kalau enggak kita extinct bersama gitu ya. Padahal makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdas kok, pola konsumsi dan produksinya self-destroying gitu kan. Nah itu menjadi problem bersama, tapi kalau misalnya pabrik-pabrik mitra kita kan menjual B2B. Jadi Green Hope itu seperti kalau AMD chip komputer chip komputer, Nvidia chip AI, kalau Green Hope, Oxium dan EcoPlast itu seperti chip ramah lingkungan untuk dunia plastik gitu lah kira-kira. Nah kita jual B2B, nah pabrik-pabrik ini bikin dan mengkonversi jadi lebih dari 40 jenis barang jadi yang tidak ekonomis untuk didaur ulang. Tapi dia terurai dan dia akan circularity terjadi. Dari sana di TPA juga kita bisa mining. Nah dari sana Bu, kalau pabrik tersebut, mereka melihat teknologi kita sebenarnya membantu mereka untuk mempenetrasi pasar lebih lanjut gitu loh. Jadi kita bicara green, tapi kalau produk kita lewat dia konversi green, sales nggak naik, skala industri nggak naik, kita juga nggak laku lah, nggak dipakai, bener gak? Nah karena itu harganya harus masuk juga. Terus kalau pemakai mereka yaitu brand-brand kebanyakan, brand-brand bakal bertanya gimana saya bisa dengan memakai EcoPlus atau Oxium bisa go green, brand saya dipersepsi menjadi brand yang lebih green, itu kan kenyataannya ya Bu ya. Nah jadi setiap titik supply chain itu ada value propositionnya, kita juga harus sensitif, sementara payungnya tetap sustainability. Nah kita harus bekerja bersama. Nah sebenarnya pembeli paling besar untuk sustainability product itu siapa? Kalau teori saya adalah pemerintah, karena pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat. Sementara kalau the whole industry nggak sustainable, kan pemerintah yang mewakili rakyat. Nah di sana kita harus kerjasama dengan pemerintah. Nah itu setiap titik kita harus bekerja sama semua. Oke. Ya memang kerjasama itu kunci ya sebenarnya. Dan di sini saya juga jadi ingin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Tamami gitu ya. Kira-kira kolaborasi atau kerjasama apa nih kalau untuk PT KH-Tex yang diperlukan ya untuk meningkatkan produksinya dan memang penerapan ekonomi sirkularnya memang lebih mantap gitu loh Pak. Silakan Pak. Ya, kolaborasinya kalau dengan komunitas atau mungkin dengan pemerintah ya. Pertama mungkin kalau dengan komunitas mungkin atau asosiasi, terutama asosiasi itu meningkatkan awareness kita bareng-bareng nih. Mungkin bisa jadi kalau tekstil itu mungkin dengan apinya atau mungkin dengan komunitas-komunitas yang lain, bahwa kita sama-sama yuk bahwa circular economy ini penting. Makanya tingkatkan kesadaran untuk menggunakan barang-barang yang diproduksi dengan dari proses sirkular ini, yaitu yang recycle. Nah saat ini di Indonesia tingkat kesadarannya itu awareness-nya sangat kurang dibanding dengan yang di luar sana. Di Australia sudah bisa menggunakan baju yang mungkin bekas pakai di sana. Atau mungkin di Jepang, di US itu recycle itu sangat luar biasa. Jadi mungkin kita dari pemerintah mungkin mulai coba kita menekankan yang tadi Bapak tadi dari young generasinya sudah mulai diterapkan. Nah dari pemerintah juga sama, terapkan ayo. Nanti mungkin semua pakaian yang dari PNS atau seperti itu kita gunakan. Yang cari produk-produk yang memang mengambil konsepnya recycle.
Nah itu kan kolaborasi yang bagus, otomatis kesadaran itu akan tumbuh dimulai dengan misalkan yang punya kewenangan, pemerintah. Nah nanti akan tumbuhkan lagi ke bawah ke komunitas yang lebih bawahnya lagi. Itu. Jadi produk-produk itu, jadi orang berpikir bahwa sirkular ini, produk ini bisa dipakai kok. Dan kita bisa menyimbangkan untuk kualitinya juga. Kualitinya. Kita seimbangkan kualitinya seperti apa, kita sesuaikan. Tapi kita harus bangga. Dengan penuh kesadaran, dengan awareness yang tinggi, kita bangga tentang penggunaan produk-produk yang diproduksi dengan sirkular. Nah ini yang kurang. Di luar negeri sangat bangga di situ. Ada label lah, bahkan labelnya 100% recycle, 60-40 recycle. Nah itu mereka bangga. Bahkan sampai di audit itu bayarnya mahal. Dan harganya biasanya lebih mahal. Karena ada melalui tahapan-tahapan audit kalau di tekstil itu Bu. Tahapan audit ini dari semua aspek. Ya ESG itu lingkungan, sosial, tata kelolanya itu di audit benar Bu. Apakah gaji karyawannya benar dalam memproses produk recycle ini, tingkat kesehatan lingkungannya, K3-nya apakah aman semuanya dalam proses recycle ini. Lalu lingkungan semuanya, izinnya semuanya, tingkat compliance-nya bagaimana, itu di audit semua Bu. Makanya dengan kesadaran di luar negeri itu sampai ke sana diterapkan di Indonesia, buyer itu selangkah lebih maju dibanding mungkin permintaan pemerintah atau mungkin komunitas lokal ini. Jadi kolaborasi memang dari semua asosiasinya, ayo sama-sama kita tingkatkan awareness atau mungkin ya itu training-training tadi atau mungkin ya sosialisasi supaya bahwa di semua aspek sektor itu ada penerapan ekonomi sirkular. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tamami. Jadi mungkin para hadirin silahkan untuk mengajukan pertanyaan ya dengan menggunakan QR code ini, dan saya lihat sudah ada pertanyaan juga yang masuk ya, yang memang langsung ditujukan untuk Ibu Liana nih Bu. Bagaimana kemasan kertas dapat bersaing dengan kemasan sekali pakai lainnya, mengingat keterbatasan kertas jika tidak dilaminasi dengan bahan lain seperti plastik? Silakan Bu Liana, pertanyaan dari Bu Fariza. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kertas pembungkus atau kemasan itu ada berbagai macam jenisnya, tergantung kegunaannya. Jadi ada yang dilaminasi dan ada yang tidak dilaminasi. Itu yang perlu kita perhatikan ya, sesuai dengan masing-masing kegunaannya. Jadi tidak perlu semua kertas itu dilaminasi. Kalau dia dilaminasi ya tentu ada fungsinya, bahwa barang yang akan dimasukkan di dalam packaging tersebut tentu harus dijaga kualitasnya ya, tidak kena bakteri dan sebagainya. Dan tata cara untuk mengeluarkan atau melepaskan proses-proses laminasi juga ada bermacam-macam. Dan laminasi pun ada jenisnya, bahan kimianya juga berbeda-beda ya. Ada yang environmentally friendly, ada yang sukar diuraikan, sehingga tanggung jawabnya seperti di Tetra Pak misalnya, terpaksa saya pakai nomor ya, karena dia fungsinya itu berbeda. Jadi kita sudah mengklasifikasikan jenis-jenis kertas kemasan sesuai dengan fungsinya dan bagaimana penanganannya setelah tidak dipakai. Itu yang kita lakukan di APKI ya. Perlu saya tambahkan Bu Manda dan juga buat Pak Agus dan teman-teman di KLH Pak, sekarang recycling atau recycle content itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam penetapan eco label contohnya. Tapi bukan hanya eco label Bu, Bapak Ibu, ternyata kebijakan tarif Trump dalam proses negosiasi di Section 232 itu ada klausul bahwa kalau ada kandungan recycle dengan maksimum dia tetapkan 20% kalau saya tidak salah, itu bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan keringanan tarif. Berarti recycle content itu menjadi satu indikator penting baik untuk lingkungan maupun untuk perdagangan dalam kaitan kita melakukan negosiasi, karena ujung-ujungnya adalah efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan melihat recycle itu sebagai limbah. Itu pesannya yang paling penting, karena persepsi itu yang harus sama. Ya, persepsi itu harus sama.
Kalau dia terus dianggap limbah, beda persepsi, penanganannya pun pasti beda. Benar nggak? Jadi itu Pak Agus titip ya untuk revisi undang-undang sampah supaya kita maju bersama demi kepentingan nasional. Kira-kira seperti itu. Makasih. Iya, terima kasih banyak Bu Liana. Mungkin Pak Tommy silakan mau menanggapi Izin, juga. Iya, nambahin sedikit. Titipan Pak Agus dari jadi banyak. Sedikit Ibu Liana lapor juga izin. Sebenarnya ini contoh kolaborasi yang sangat baik juga antara industri kertas dengan kami sebenarnya. Jadi bahkan ada sahabat kami dari boleh sebut merek ya, boleh ya, dari Suparma TBK. Waktu itu dulu beberapa tahun lalu, beliau pernah datang, saya dengar kamu punya biodegradable additive gitu loh. Karena saya punya kertas makanan, pembungkus makanan. Nah itu kan benar-benar untuk protect dia butuh laminasi. Karena untuk supaya foodnya tidak bocor minyaknya dan juga melindungi foodnya gitu ya kan. Sehingga food grade semuanya. Dan apakah kamu punya teknologi food grade? Yes, sudah BPOM juga. Terus apakah dia bisa membuat plastik ini terurai karena laminasinya tipis sekali. Dan itu ongkos untuk men-separate. Itu udah pasti lebih mahal daripada nilai separated materialnya. Padahal kertasnya sudah daur ulang, sudah green, tapi laminasi plastiknya itu gimana? Sehingga beliau berani sekali dihitung, teknisnya dites, kita trial, bisa go green. Jadi dengan teknologi itu bisa kertas nggak pakai mahal. Tapi bisa go green, padahal itu the world's maybe the cheapest packaging. Dan boleh dibilang itu local wisdomnya Indonesia ya Bu ya. Kertas minyak yang coklat itu loh, kayak buat sate, buat gado-gado. Padahal kalau dari solusi luar negeri, itu tuh bisa ongkosnya satu kotak bisa 600 perak, 1000 perak. Padahal kita buat nasi goreng atau bubur ayam yang harganya cuman 5.000 gitu kan, mana mungkin 1.000 gitu packagingnya kan. Jadi kalau pakai bungkus itu tetap bisa, itu inovasi kami saja dan hasilnya sangat positif gitu loh. Jadi solusi-solusi kita semua asal kita sering ngumpul kayak gini kali ya, pasti bakal banyak produk-produk luar biasa dan bisa go green, gak pakai mahal dan bisa menyongsong industri baru. Ya. Memang ngumpul seperti ini penting ya Pak, Ibu dan hadirin semua, karena kita bisa sharing sebenarnya apa yang sudah terjadi gitu di Indonesia ya. Kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lain dari hadirin dari Ibu Rani untuk Pak Tommy ini. Untuk bio-based material seperti bioplastik, apakah penguraian terjadi nantinya akan menjadi mikroplastik juga? Pertanyaan yang sangat baik ya, dan memang jadi pertama-tama definisi dulu. Bioplastik itu menurut United Nations maupun menurut Jepang itu definisinya adalah material yang sumbernya dari nabati yaitu bio-based dan atau akhir hayatnya dia terurai, biodegradable. Nah jadi ini bisa mutually exclusive atau bisa barengan, bio-based, biodegradable. Tapi ini sifat pertanyaannya pasti mengarah pada, soalnya kadang-kadang lucu, ada yang bio-based tapi dia tidak biodegradable. Hanya bisa terurai di mesin komersial komposter yang besar misalnya. Nah ini teknologi misalnya salah satu teknologi dari Amerika, dari jagung gitu misalnya. Dia hanya bisa terurai di komposter yang besar 58 derajat Celcius dan disuntik mikroba terus-terusan. Jadi pertanyaan yang cerdas sebenarnya oke, bisa terurai tapi apakah Indonesia mempunyai kondisi, situasi prakondisi yang bisa mengurai itu? Nah ini yang menarik, yaitu semua teknologi kami terurai utuh jadi H2O, CO2, biomasa. Nah itu artinya tuh bisa sampai dimakan green algae, yaitu individual single organism paling kecil yang membuat air itu hijau. Dan itu udah masuk jurnal di Inggris maupun jurnal yang Q1 punya klasifikasi Elsevier, di mana kantong-kantong kami pun sudah bisa dimakan mikroba, baik yang Osmium maupun Ecoplast. Aku nggak paham kalau bio-based material yang lain. Tapi kami bio-based material kami semua udah lab proven, scientific journal proven, dan teman-teman yang mau senang mau mampir ke lab kami, kita senang banget. Di Tangerang Cikupa semua ada lab dan simulasinya dan kelihatan semua penguraiannya. Ya. Jadi tidak menjadi mikroplastik tapi H2O, CO2 dan biomasa. Oke, menarik sekali ya memang kalau melihat teknologi baru tuh ya. Tapi memang mengingat waktu yang sudah akan habis dan memang kita inginnya sih lebih banyak ya, menggali lebih banyak pengalaman. Jadi kita sudah di penghujung dari diskusi panel sore ini. Mungkin saya bisa minta dulu untuk closing statement dari masing-masing panelis. Bisa dimulai dari Ibu Liana terlebih dahulu, Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi
closing statement saya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus kolaborasi. Kolaborasi dengan semua stakeholder di tingkat pemerintah, pusat, daerah, masyarakat, konsumen, dan sebagainya. Kolaborasi, satu kunci. Koordinasi antara setiap yang mempunyai peran. Ya, semua punya peran masing-masing. Ya, kemudian capacity building. Tadi sudah saya sampaikan, kita perlu pemahaman yang sama. Ya, itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lihat juga infrastruktur harus mendukung, regulasi harus mendukung. Tanpa itu semua tidak akan jalan. Sedikit catatan ya tentang mikroplastik, maaf ya sedikit aja. Karena industri kertas itu dituduh sebagai penghasil mikroplastik. Padahal mikroplastik itu dihasilkan dari main source-nya adalah dari rumah tangga. Itu sudah ada kajian dari deterjen dan sebagainya. Bukan saya mau menyalahkan, menutupi mikroplastik itu, tapi sumber utama adalah dari rumah tangga. Jadi persepsi, pemahaman, capacity building menjadi penting. Daur ulang itu penting karena merupakan resources, bahan baku. Itu saja. Makasih. Terima kasih banyak Bu Liana. Silakan Pak Tommy untuk closing statement-nya. Thank you Pak. Halo, tes. Siapa yang bilang Albert Einstein ya kalau nggak salah? Kita tidak akan bisa mengatasi problem dengan cara berpikir yang sama ketika problem itu diciptakan. Jadi jelas kita harus invent new way of doing things. Nah itu challenge-nya dan itu sepakat banget sama Bu Liana, yaitu untuk mempunyai harapan ke depan. Which is harapan itu merupakan sumber excitement ya, reason of life kita. Kita turun dari ranjang bukan karena kondisi kita hari ini, tapi kita merasa besok akan better kan, iya kan? Nah menurutku problem di depan ini besar banget, tapi dengan dengan optimisme dan harapan yang kuat dan inovatif mindset, dan di kami dan kita nggak ciptakan ini, tapi kita belajar dari orang lain. Waktu itu saya masih lebih muda, saya belajar less ego more eco. Jadi kolaborasi contoh prerequisite-nya adalah less ego more eco, yaitu kita harus bareng-bareng nih gitu loh. Dan harus be generous about it, mengangkat orang lain jadi pahlawan kita di belakang, it's okay. Sehingga kita bisa kolaborasi together mewujudkan dunia baru. Contoh industri hijau itu juga kadang-kadang orang mikir emang ada industri yang hijau gitu kan. Secara sinis nanya gitu kan. Ya hari ini kan ada gitu loh dan di sini terjadi gitu. Menurutku kita harus mulai dari optimisme dan inovatif dan can do attitude berdasarkan hope itu sih ya harapannya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Tamami untuk closing statement-nya. Semuanya sudah diborong dengan beliau. Jadi saya untuk closing statement ini, ayo semuanya kita tingkatkan awareness, kita tingkatkan nilai bangga kita terhadap produk yang circular economy, yang recycle, reuse, dan yang lainnya. Terima kasih, mungkin dari komunitas, dari kewenangan, dari semuanya yang memiliki kekuatan-kekuatan untuk itu, ayo kita tingkatkan untuk penggunaan bahan-bahan yang recycle. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, dengan begitu saya Nanda dari GIZ juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu panelis dan juga Bapak Ibu hadirin semua yang telah hadir di sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator dan mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya saya mengundang Kepala Pusat Industri Hijau Bapak Apit Priyanugraha untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan token of appreciation yaitu berupa sertifikat dan tanaman bonsai untuk para narasumber dan moderator pada diskusi panel 10 di hari ketiga The Second IGIS 2025. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Tamami selaku Compliance Manager PT KHTEX berupa sertifikat dan juga tanaman bonsai. Dan selanjutnya token of appreciation diserahkan kepada Bapak Tommy Cipta Jaya selaku CEO of Green Hope dan juga token of appreciation berupa tanaman bonsai.
Dan selanjutnya penyerahan token of appreciation kepada Ibu Liana Bratasida selaku Ketua Umum APKI Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Dan selanjutnya penyerahan token of appreciation. Baik, sambil dilaksanakannya dokumentasi dan setelah ini akan dilaksanakannya sesi foto bersama untuk mengabadikan momen yang spesial pada sore hari ini. Penyerahan token of appreciation kepada Ibu Anandita Laksmi Susanto, Senior Advisor GIS Indonesia sebagai moderator pada panel diskusi ke-10 di hari ketiga The Second IGIS 2025. Dan izinkan saya menginformasikan filosofi tanaman bonsai mencerminkan upaya menjaga keseimbangan dan harmoni melalui kesabaran serta perawatan berkelanjutan sebagaimana semangat dekarbonisasi menuju zero emisi demi kelestarian bumi. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Kapus dan juga Bapak Ibu narasumber dan juga moderator, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula.